Shalom, puji Tuhan untuk hari yang baru lagi. Saudara, kasih setia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan kiranya terus menyertai kita dalam melewati atau menjalani hari-hari yang sangat sulit ini. Ya, bagian firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 29 dan 30 berbunyi, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa saat Yesus memberikan nasihat dengan berkata jangan takut kepada murid-murid, Yesus memakai contoh seekor burung pipit. Bagaimana burung pipit dipelihara oleh Tuhan dengan ajaib, dengan begitu indah. Bagaimana burung pipit itu ada dalam pengetahuan dan dalam perlindungan Tuhan. Burung yang sangat kecil dan tidak berdaya, lebih menunjukkan kepada ketidakberdayaannya, saudara. Tuhan katakan bahwa tentang burung itu tidak seekor pun akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan, di luar kehendak Bapa. Jelas sekali, saudara, burung pipit adalah makhluk yang lemah. Burung pipit makhluk yang kecil. Jadi kita melihat bahwa tidak jatuhnya burung pipit itu ke bumi bukan karena kekuatannya, bukan karena kemahirannya, tetapi karena jaminan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemanapun burung pipit itu pergi atau bagaimanapun dia terbang, dikatakan ada jaminan dari pihak Tuhan bahwa dia tidak akan jatuh ke bumi tanpa seizin atau sepengetahuan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kamu. Dikatakan, dan kamu, ayat 30, dan kamu atau terlebih kamu yang lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sehelai rambut pun dikatakan terhitung semuanya di hadapan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kita lebih berharga daripada banyak burung pipit dikatakan. Dan Allah mengetahui keadaan kita dengan detail sekali. Bapa mengetahui akan kemampuan kita. Kita tidak dapat atau tidak mampu melakukan apa yang Allah lakukan. Siapa di antara kita yang bisa menghitung rambut di kepala kita? Untuk hal itu, Allah melakukannya untuk kita. Saudara, karena itu kita dikatakan kita tidak perlu takut. Dan kalau dikatakan kita jangan sampai menyangkal dia, kita tidak perlu takut. Jangan sampai karena ketakutan kita menyangkal Tuhan. Karena sesungguhnya bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, dikatakan Bapa tahu yang kita perlu. Bapa tahu kita membutuhkan dia. Bapa akan melindungi kita terhadap segala yang jahat. Bapa akan pelihara kita sehingga Tuhan menolong kita untuk kita terus dapat tetap setia. Boleh dikatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menyangkal dia. Karena sesungguhnya dia menjamin kita. Dia menjamin kita. Dia memelihara kita. Dia melindungi kita. Karena itu tidak ada hal yang perlu ditakutkan sehingga kita harus menyangkal dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menolong kita untuk kita tetap setia. Tetapi dibutuhkan kepercayaan kita bahwa
Dia ada bersama dengan kita. Dia setia dan dia pasti akan melepaskan kita. Karena itulah yang akan menjadi dasar untuk kita bisa tetap setia dan tidak perlu takut. Terlebih kalau sampai harus menyangkal dia, itu tidak perlu. Karena dia menjaga kita dengan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolong kita. Bapa memelihara kita. Bapa melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Karena itu jangan takut. Percayalah bahwa kita ada dalam pemeliharaannya. Tetaplah setia dan jangan sekali-kali menyangkali Tuhan dalam perbuatan atau dengan mulut kita. Karena sesungguhnya tantangan atau tekanan atau ancaman seberat apapun, Bapa yang tahu, Bapa yang sanggup menghitung rambut di kepala kita itu, dialah Allah yang juga akan memelihara dan melepaskan kita dari mara bahaya. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dan teruslah menjadi orang yang setia, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bagaimanapun keadaannya. Tuhan pasti menolong kita dan melepaskan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami yang lemah ini, kami ada dalam perhatian Tuhan. Kami yang tidak berdaya ini, kami ada dalam pemeliharaan dan dalam jaminan Tuhan. Berkati kami Tuhan dan bawa kami untuk menjadi orang yang setia dalam mengiring Engkau. Dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Allah dipermuliakan dari semua kesetiaan dan ketekunan kami. Berkati kami Tuhan, berkati juga kaum keluarga kami, semua rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kami semua dijadikan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.